Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min 'azqin radihin li abid dahdah fil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu sosok nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sebutan Abu Dahdah. Dirujukkan ternyata nama ini kembali ke Thabit bin Dahdah. Satu sosok mulia ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Satu sosok yang ketika kisahnya itu disebutkan adalah sosok yang membuktikan betul bagaimana keimanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat demi ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selalu mengedepankan sami'na wa ata'na. Keimanan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan ketundukan dan kepatuhan dan percaya betul dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid pada ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengembalikan dan membayar pinjaman itu dengan berlipat-lipat pengembalian. Bapak Ibu, ayat ini tentu bermakna sebuah kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lafaz yuqridullaha qardan hasanan, meminjamkan. Kata-kata meminjamkan berarti apapun yang diperhutangkan ataupun yang dipinjamkan itu tentu pasti dan wajib untuk dibayarkan. Maka lafaz yuqridullaha qardan hasanan inilah kemudian yang membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ragu-ragu untuk memberikan kebaikan, membayarkan kebaikan apapun karena yakin ini adalah pinjaman yang Allah terima dan nanti pasti Allah akan kembalikan dan dikembalikan dalam wujud yang berlipat-lipat banyaknya. Maka salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengarkan ayat ini adalah Thabit bin Dahdah, atau disebut sebagai
Abu Dahdah. Ketika mendengarkan ayat ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah? Beliau langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku pinjamkan, dalam makna aku persembahkan kebun kurmaku yang berisi 600 batang kebun kurma. 600 batang pohon kurma ini aku persembahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di riwayat yang berbeda, saat Abu Dahdah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Dahdah dengan penuh keyakinan dan tidak ragu untuk mempersembahkan kebun kurmanya dengan berisikan 600 pohon kurma itu, dipersembahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Abu Dahdah mengatakan, "Wahai Nabi, ini kebun kurmaku aku persembahkan di jalan Allah, dan istriku juga tinggal di dalamnya. Maka setelah itu pun aku akan meminta istriku untuk keluar dari kebun kurma itu." Maka setelah dipersembahkan itu kebun kurma, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Abu Dahdah pun langsung menghampiri istrinya dan langsung menyampaikan, "Mari kita keluar dari kebun ini, wahai istriku, karena kebun ini sudah aku pinjamkan kepada Allah, aku persembahkan kepada Allah." Di satu riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kurma yang sedang dikunyah oleh anak dari Abu Dahdah pun segera dikeluarkan. Kurma-kurma yang sudah ada di kantong dan siap untuk dibawa, yang sudah dipetik dan siap untuk dibawa pun dikeluarkan untuk diletakkan di kebun itu, karena kebun itu sudah dipersembahkan dan dipinjamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat yang berbeda menyebutkan, dan riwayat inilah yang membuat nama Abu Dahdah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu sering diikatkan dan dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah untuk menyantuni anak yatim. Disebutkan bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkisahkan, ada seseorang yang menggarap sebuah kebun, tapi pekerjaan fulan ini tidak selesai, dan fulan ini adalah orang tua dari seorang anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak yatim ini tidak bisa menuntaskan pekerjaannya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena ternyata di kebun itu ada satu pohon yang dimiliki oleh orang lain. Maka datanglah fulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pekerjaanku tidaklah akan tuntas kecuali satu pohon ini itu diserahkan kepadaku agar kemudian aku bisa menggarapnya." Bapak Ibu, pemilik pohon ini pun, pemilik pohon, satu pohon kurma ini pun ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan satu pohon kurmanya kepada anak yatim itu, tapi kemudian menolak untuk memberikannya. Didengarkanlah kisah itu oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah pun langsung melakukan transaksi. Berapa yang harus aku bayarkan agar satu pohon kurmamu yang ada di kebun fulan itu engkau jual kepadaku dan akan aku berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka pemilik pohon kurma ini pun mengatakan, "Aku tidaklah akan menjualnya kecuali engkau memberikan semua isi kebunmu." Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka Abu Dahdah pun membeli satu pohon kurma yang dimiliki oleh orang tersebut dengan seluruh kebun atau seluruh pohon kurma yang ada di kebun kurma miliknya, untuk dibayarkan agar satu pohon kurma itu diberikan kepadanya. 600 batang pohon kurma dijual untuk membayarkan satu pohon kurma.
agar memudahkan kehidupan anak yatim yang menggarap kebun tersebut sehingga tuntas kebun itu digarap olehnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka setelah selesai transaksi, datang Abu Dahdah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, satu pohon yang disengketakan itu sudah aku beli, sudah aku bayarkan dengan kebunku yang berisi 600 pohon kurma. Aku pinjamkan ini kepada Allah dan aku serahkan ini kepadamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kam min 'azqin radih li Abi Dahdah fil jannah. Begitu banyak tandan-tandan kurma yang engkau miliki, wahai Abu Dahdah, dan itu disiapkan oleh Allah untukmu di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah. Maka keyakinan bahwa apapun yang kita persembahkan di jalan Allah itu sebenarnya sedang kita pinjamkan kepada Allah, dan sebenarnya pasti Allah akan mengembalikannya dalam wujud yang berlipat-lipat ganda keberadaannya, dan itu merupakan bagian dari keberkahan kita bersama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semoga hadis dan kisah ini membuat kita tidak ragu untuk memberikan apa yang kita miliki, sebagian harta yang direzekikan oleh Allah untuk kita bayarkan. Karena sejatinya dia pasti kembali kepada kita dan pasti dibayarkan oleh Allah dalam istilah meminjamkan kebaikan itu, dan pasti Allah akan membayar pinjaman itu dengan bayaran yang berlimpah. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.